Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu ma baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para pemirsa Mukhlisin TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari Jumat yang penuh dengan berkah ini kita dapat bertemu kembali dalam mendengarkan tausiah agama, berbagi ilmu sesama kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia ini dari minaz zulumati ila nur, dari alam yang penuh dengan kegelapan hingga dengan alam yang penuh dengan cahaya keislaman. Hadirin rahmati Allah, pada kali ini saya akan sampaikan untuk kita semua berkaitan dengan persaudaraan. Kita sangat sering mendengar kalimat ukhuwah, bahkan kita pun mengucapkannya. Kita juga tahu dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Tetapi terkadang kita hanya sekedar ucapan saja, kata-kata manis saja, tapi persaudaraan tersebut tidak terungkap dalam kehidupan kita, tidak kita tunjukkan kepada sesama manusia, kepada umat Islam. Maka oleh karenanya, melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka dan bertakwalah kepada Allah, agar mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang. Maka hadirin rahmati Allah, ukhuwah yang kita kenal pada saat sekarang ini, yang juga kita pelajari, ada ukhuwah imaniyah. Ini yang kita harapkan sebagai seorang muslim yang beriman. Ada juga ukhuwah islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam yang terkadang mereka belum kokoh agamanya, belum kokoh imannya, tetapi mereka juga sebagai seorang muslim jangan kita tinggalkan mereka, bahwa mereka adalah umat Islam yang harus kita terus berikan cahaya keislaman, terus kita berikan pencerahan. Maka ukhuwah Islamiyah juga ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada juga ukhuwah insaniyah, sama umat manusia di bumi ini, bahwa kita satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam, bahwa kita tetap bersaudara. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Walaupun kita mungkin berbeda agama, berbeda suku, warna kulit juga berbeda, tetapi Allah juga suruh kita untuk saling menghormati, saling menghargai dalam bentuk ukhuwah, bingkai persaudaraan sesama umat manusia. Dan juga untuk negara kita pada saat sekarang ini ukhuwah wataniyah. Maka dari Sabang sampai Merauke, selagi itu satu negara dengan kita, kita sama-sama berjuang untuk memerdekakan negara ini, maka kita adalah bersaudara satu negara. Apapun juga saya sampaikan kepada kita semua, berbeda agama, berbeda suku, apalagi di negara kita cukup banyak suku, bahwa kita tetaplah bersaudara satu negara. Hadirin dirahmati Allah, maka oleh karenanya juga saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ukhuwah yang kita pupuk, ukhuwah yang kita tanamkan agar semakin mempererat tali silaturahim sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi. Maka Rasulullah SAW sebutkan kepada kita, orang yang terus menyambung tali silaturahim maka akan panjang dan berkah umurnya dan dimurahkan rezekinya. Berbedalah dengan orang-orang yang tidak suka bersilaturahim, hidupnya sangat individual. Coba kita bayangkan bagaimana seorang yang hanya di rumah saja dengan orang yang terus berkomunikasi, bersilaturahim, mengikuti pertemuan-pertemuan, mengaji, menghadiri majelis-majelis taklim. Berbeda dengan orang yang tidak mau mendengarkan majelis-majelis taklim, menghadiri silaturahim bersama-sama. Sangat berbeda mereka.
Maka ketika kita sudah mendengarkan, kita mengikuti silaturahim, kita mengikuti pengajian berkumpul bersama-sama umat Islam, maka akan bertukar informasi. Kita dapat informasi yang memang belum sampai kepada kita. Itu hal-hal yang kecil yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita bersilaturahim. Falyasil rahmah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Ini hadis sekali rahmati Allah. Maka juga dalam sisi ukhuwah yang harus kita tanamkan, tidak hanya kita ucapkan, tapi juga harus ada saling rasa di dalam hati kita. Inilah yang saya sampaikan kepada kita semua. Bukan hanya kepada sama mukmin, bukan hanya kepada sesama umat Islam, tapi semua manusia munculkan rasa itu, rasa. Maka yang paling penting, prinsip yang harus kita munculkan adalah pertama ta'aruf, ya, ta'aruf, bahwa kita harus saling mengenal. Maka istilah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, kita tidak akan bisa menyayangi seorang, tidak akan muncul rasa cinta kepada seseorang jika kita tidak mengenal mereka. Maka perlu ta'aruf. Dalam Al-Quran juga disebutkan di ta'aruf, agar kamu saling kenal mengenal. Ta'aruf dalam arti bukan hanya proses mengarah khitbah atau pernikahan saja, tapi ta'aruf kepada kita sesama. Kalau kita ada dalam satu majlis, kalau kita tidak kenal nama seseorang, rasanya tidak enak, ya, rasanya tidak akrab, maka tanya namanya. Sebaliknya juga begitu, agar tidak muncul sangkaan-sangkaan. Kalau kita sudah kenal semua dalam sebuah majlis, dalam satu pengajian, maka mudah-mudahan kita bisa berbagi, kita bisa menyampaikan informasi. Tapi kalau tidak mengenal, dari sebelah kanan kita diam, dari sebelah kiri kita diam, nanti muncul sangkaan-sangkaan. Ini si Anu ini begini ya, ini si Anu begini. Itu bahasa. Makanya perlulah di dalam Islam mengajarkan kita untuk saling kenal mengenal, bahkan saling cinta mencintai, khususnya sama umat Islam. Allah mengatakan la yu'minu ahadakum hatta yu'minu li akhihi. Ya, tidak beriman seorang itu sampai dia mencintai saudaranya sama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bahwa rasa cinta itu harus dimunculkan. Ini rasa cinta. Kalau umpamanya ada orang sedang susah, saudara-saudara kita sama muslim yang kesusahan, jadi saudara di Palestina itu sedang dijajah umpamanya, mereka kesakitan, mereka kesusahan hidup, harusnya kita merasakan juga demikian rasanya, ya. Maka munculkan rasa dalam ukhuwah itu. Kemudian juga ukhuwah diajarkan kepada kita harus tafahum, harus saling paham memahami dalam kehidupan ini. Ini disampaikan kepada kita semua bahwa di dalam silaturahim, ketika kita sudah saling kenal mengenal sesama kita dalam satu majlis, maka kita harus saling paham memahami. Paham memahami bagaimana? Paham memahami dalam keadaan, umpamanya saudara kita kesusahan, apa yang bisa kita bantu mereka, kita bisa bantu, berikan pinjaman, ya, kita bisa bantu, tolong mereka. Sebaliknya nanti juga mereka juga tolong kita, harus saling paham memahami. Terkadang ada kita dalam satu majlis itu kita lihat keadaannya. Kenapa tidak datang hari ini dalam satu pengajian? Kenapa tidak datang pada hari ini dalam pengajian? Dalam satu majlis, dalam satu perwiritan umpamanya. Tanya keadaan mereka. Kan itu memang tugas kita sebagai seorang muslim. Hakul muslim al muslim. Ini insya Allah saya akan sampaikan di minggu yang akan datang tentang kewajiban kita selama umat Islam, sehingga berkenaan dengan agar kita saling paham memahami bahwa salah satunya adalah kita harus mengetahui keadaan saudara kita. Apakah sedang sakit, ya, ataukah sedang belum makan, ya, ataukah sedang kesusahan, tanya keadaan mereka, maka kunjungi mereka. Salah satu dari kewajiban sesama umat Islam. Insya Allah minggu depan akan sampaikan kepada kita semua. Kemudian juga yang terakhir, bahwa ukhuwah yang harus kita hadirkan adalah ta'awun, saling tolong menolong sesama kita. Tolong menolong ini ketika kita bisa bantu mereka, ya, membantu mereka, maka baik itu mungkin dalam hal ucapan, mendukung mereka, mensupport, juga dalam perbuatan. Maka Rasulullah mengumpamakan saling membantu sesama umat Islam itu seperti kun kal yadaini wala takun kal husnaini. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu seperti dua buah tangan yang saling bantu-bantu. Coba kita bayangkan tangan kita, tangan kanan ketika ada sebelah kiri kita yang sedang gatal, maka kita garuk. Tangan kiri ketika sebelah kanan kita, maka kita garuk tangan kiri, menggunakan tangan kiri.
Jadi jarang biasanya kita gunakan kalau sebelah kanan kita garuk kegatalan, maka kita garuk dengan tangan kanan, tapi saling bantu ya. Jadi kalau dua-duanya kegatalan maka saling garuk-garukan. Yang pastinya bahwa tangan kanan akan membantu. Tangan kanan juga sudah punya fungsi masing-masing, makan ya, kemudian apalagi bersalaman. Tangan kiri juga sudah punya fungsi. Apa tangan kiri fungsinya? Mungkin hal yang sifatnya ke belakang ya, membersihkan, itu tangan kiri kita. Jadi semuanya sudah punya fungsi masing-masing untuk saling bantu-membantu. Nah, kita umpamakan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kun kal yadaini wala takun kal usnaini, bahwa kita buatlah seperti dua buah tangan yang bisa saling bantu-membantu. Begitu juga kita dalam kehidupan ini sesama umat manusia, agar kita bisa saling membantu-membantu, khususnya sesama umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita akan sambung kembali berkaitan dengan kewajiban sesama umat Islam di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.